konstitusi demi Indonesia tercinta. Sekali lagi ini bukan soal Anies, Ahok, atau Jarot, apalagi PDIP. Tetapi ini soal kita semua serta masa depan bangsa ini supaya tidak hancur. Sejak tadi pagi, Begawan ikut ngawal ini. Barisan mahasiswa, buruh, kaum miskin kota dan berbagai elemen sudah turun ke jalan. Dan tidak hanya di Jakarta ini. Di Yogyakarta, di Solo, dan di berbagai daerah. Namun di berbagai wilayah juga melakukan aksi yang sama. Bukan hanya kota-kota besar saja. Dan itu dinamakan darurat konstitusi. Wah, keren ini namanya ini. Lalu Begawan memang tidak ke Jakarta, ngapain ke Jakarta? Oh, di sini aja demonya lumayan gede. Tapi tetap mensupport di mana Om Begawan berada. Sambil ngawal para mahasiswa. Bentuknya apa? Ya biar jadi urusanku, rasa ngurusi saya ini. Nah, ini saatnya kita kembali bersuara. Bersuara yang lantang untuk membela kebenaran, membela konstitusi, membela demokrasi yang sekarang lagi diwacak-acak orang karu-karuan. Sebab ini penguasa dan kroni-kroninya di DPR sana, di Senayan sana, telah berbuat yang tidak semestinya, menzolimi masyarakat, menzolimi rakyat. Dulu waktu putusan MK nomor 90 diketok, dok, Jokowi bilang loh, patuhi putusan MK yang sifatnya mengikat dan harus dilaksanakan. Lah kok sekarang balik. Perintahnya berubah. Mencela-mencela ini sepertinya ini. Istana akan ikut hasil pembahasan DPR. Itu pernyataan resmi Hasan Nasbi loh, juru bicara barunya Pak Jokowi. Terkait putusan MK kemarin. Hasan omongannya omong menghormati. Nah, ini black tenan ini. Omong menghormati. Lah kepala negara kok gak konsisten patuh pada konstitusi itu piye ini? Kepala negara harus jadi contoh teladan rakyatnya, orang cetok ini gimana ini? Lah harusnya patuh pada hukum yang ada, mengikuti yang dihasilkan lembaga yang berwenang soal itu, yaitu Mahkamah Konstitusi. Apa presiden pura-pura ini lupa, serta tidak ingat, kura-kura dalam perahu. Oh, perahu ini jampal, malah kura-kura ini cemplung. Nah, perkara aturan ini, termasuk sengketa pemilu loh. Pilpres dan pilkada, kita semua bersepakat loh. Ranahnya itu di MK, Mahkamah Konstitusi. Rakyat sudah marah ini, sudah diubun-ubun ini emosinya. Tapi para pejabat masih saja tidak merasa. Santai-santai, cuek bebek aja. Emangnya lu siapa, pejabat dari mana, gaji siapa? Kita ini yang bayar pajak nih. Lo mau mereka itu, kita nurut apa yang merugikan buat rakyat kok. Sedangkan pejabat bikin sesuatu yang menguntungkan dirinya. Menguntungkan dirinya. Nah, akhirnya paripurna tentang revisi undang-undang itu ditunda. Ini ditunda sampai kapan itu? Kata Pak Sukmi Dasko, mau mendengar dulu aspirasi. Ya dengarkan benar-benar ini ketika semua turun ke jalan. Mahasiswa, rakyat, kaum miskin, buruh, dan sebagainya. Lalu ditundanya sampai kapan? Yang jelas. Ya, oh, Begawan minta ini. Tunda sampai pelantikan kepala daerah terpilih. Jadi presidennya sudah baru. DPR-nya ya wis ganti anyar-anyar kabeh. Gubernur, bupati, dan wali kota ya wis pejabat anyar. Nah, silakan dibuka dan dirapatkan supaya revisi undang-undang pilkada itu diberlakukan untuk 5 tahun nanti atau pilkada 2029. Bukan buat sekarang. Ya bila tidak, rakyat tidak akan beranjak dari jalanan. Kami tetap akan mengawasi kalian ini. Kalau DPR itu mengawasi eksekutif, DPR ini yang kami awasi. Yang ngawasi wakil rakyat itu kami ini rakyat ini. Parlemen jalanan seperti ini. Jumlah mereka cuma berapa sih? Hanya 500-an, 600. Rakyat ini jutaan ini. Ngawasi kalian ini yang tidak konsisten, awas. Ya kemarin Badan Legislasi tiba-tiba mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada. Ngapain? Kok tiba-tiba ujuk-ujuk tuh? Nah, rencananya pagi tadi dimintakan pengesahan. Bareng rakyat turun ke jalan, batal. Artinya kan rakyat punya kekuatan. Ingat loh, rakyat bersatu
Itu suara Tuhan. Sudahlah, jangan nekat melawan kehendak rakyat ini. Kami ini orang-orang manut loh, gak banyak tingkah loh. Nguripi awake dhewe, Anda itu nguripi karena kami. Kalau kami nguripi kita sendiri. Tapi jika kalian keterlaluan, kebangetan, sak senenge dhewe, sak senenge udele dhewe, nah tanggung sendiri resikonya. Wakil rakyat jangan mengzolimi rakyat. Wakil rakyat Anda ini, bukan rakyat, bukan wakil pejabat ini. Ingat, ojo mung teko turu tok. Gageh. Gimana nih sebagai wakil rakyat? Sebelum ada putusan MK 60 dan 70. Draft itu kan dibiarkan begitu saja di meja. Ora diurus. Dicuekin aja sama mereka-mereka di Senayan. Itu kenapa kok gageh-gageh ndang ngerembug ketika itu diputuskan oleh MK? Ya perkaranya merugikan si penguasa toh. Iya toh. Lah di rapat pengganti Badan Musyawarah, DPR bersepakati melanjutkan agenda revisi Undang-Undang Pilkada setelah keputusan MK 60-70 itu digedok. Wah ini kan cuma main-main ini. Nah dengan memperdalam di Panja alias Panitia Kerja ini jelas mau membegal apa yang telah diputuskan MK. Ayo toh, masyarakat udah cerdas kok. Makanya hari ini, pagi ini semua turun di jalan untuk mengawal putusan MK ini. Hati-hati nih yang kita DPR ini. Aneh-aneh awas ini. Lah ini makin tidak masuk akal lagi. DPR itu hanya memilah-milah putusan 60 dan 70 yang dihasilkan Mahkamah Konstitusi. Untuk batas saja usia yang dia uplek-uplek tuh. Mereka memilih yang dihasilkan Mahkamah Agung. Ya enggak bisa. Bahwa batasan usia calon gubernur itu dipakai saat calon dilantik. Itu menurut MA. Lalu untuk perkara nomor 70, partai-partai yang bisa mengusung calon kepala daerah dengan persentase seperti dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi. Ini maksudnya ini begini. Bagi partai yang punya kursi di sebuah wilayah harus memenuhi 20% kursi. 20% itu akeh, apalagi seperti di Jakarta, di kota-kota besar. Di DPR wilayah itu. Atau suara sah pemilihnya mencapai 25%. Nah, ketentuan perolehan sah 7,5% hanya bisa dipakai untuk partai yang tidak memiliki wakilnya di legislatif sebuah daerah. Iki karepe wong apa iki? Ora cetha ini. Ini keputusan MK itu sudah benar. Sudah mengikuti suara rakyat. Lah kok sing dijupuk mau sing menguntungkan saja. Ingat loh, ini para wakil rakyat ini, anggota DPR ini. Para penghuni Senayan ini gajinya gede-gede dari pajak rakyat. Tapi nyambut gawe ini ora cetha ini. Jika kalian lebih takut pada seorang Jokowi, presiden yang 2 bulan lagi sudah selesai, atau seorang ketua umum kalian, lah terima risiko untuk dimusuhi rakyat. Atau pilih takut pada rakyat dan berani melawan kehendak satu orang, milih mana? Masa sih mental kalian tuh mental tempe itu? Gak ada seujung kukunya Mbak Mega. Seorang perempuan yang betul-betul konsisten untuk membela konstitusi, untuk memperjuangkan demokrasi. Anda itu laki-laki semua loh, kebanyakan anggota DPR ini. Ingah-ingi gimana ini? Lihat aja di ketua umum PDI Perjuangan itu. Sudah lansia, tapi memegang teguh-teguh prinsip-prinsip berdemokrasi. Mau presiden masih menjabat, punya aparat hukum, bisa mengarahkan kekuatannya. Gak keder tuh Mbak Mega. Jika mintanya sesuatu yang masih bisa diterima nalar, ya dituruti. Tapi nek wis nglunjak sak geleme dhewe, ya sudah, hari buang sampah aja. Kita nggak pakai anggota DPR nggak apa-apa kalau caranya seperti itu. Nah tahun 2020, Pak Jokowi minta loh anak dan menantunya jadi wali kota. Waktu itu di partai yang dia bernaung itu, di PDI Perjuangan, dituruti itu sama Mbak Mega dan diberikan rekomendasi di Solo dan di Medan. Tapi 2022 minta masa jabatan presiden diperpanjang 3 kali. Oh itu tidak nalar, itu tidak sesuai dengan konstitusi. Ya akhirnya Mbak Mega menolak permintaan Pak Jokowi itu. Lah minta periode presiden ditambah. Aturannya kan cuma 2 kali tuh, bos. Lah itu ya ditolak sama Mbak Mega. Nah, minta Ganjar jadi cawapresnya Prabowo. Ya sorry lah.
PDI Perjuangan kan pemenang tahun 2019 itu. Masuk 2024 mau jadi wakilnya Pak Prabowo. Ya mau banget, gemang lah. Lah kenapa? Lah itu sudah benar itu. Wes nggak benar itu kalau caranya begitu. Wes sesat kalau permintaan yang aneh-aneh itu. Itu kan hanya permintaan Pak Jokowi. Wes mengabaikan konstitusi. Demokrasi bukan barang mainan, Pak. Nuruti karepe wong ora waras kan repot itu. Keinginannya mau buru hawa nafsu dewe. Belas ora mikir rakyat ini. Ini rakyat sudah kelimpungan ini. Sudah marah, emosinya sudah sampai ubun-ubun. Nah, lihat aja, tahun lalu itu aturan batas usia diubah oleh Mahkamah Konstitusi biar sulungnya bisa ikut pilpres. Ya meskipun katanya itu peraturan MK, ya tanyakan ke MK. Nah, itu wes gak bisa dicegah sama Bu Mega. Ranahnya itu ada di MK. Nah tahun ini giliran Mahkamah Agung yang nulung bungsunya biar bisa ikut pilkada nyalon gubernur. Dan niat jahat itu genti dicegati MK. Ya loh, lah kok pakai senjata lain. Gerakan partai di Senayan, di Gerudoke itu, Kim plus itu, buat mengabaikan konstitusi. Lah kepala negara ini karena sepertinya mempermainan hukum. Dulu MK suruh nuruti, sekarang MK memberi keputusan dicegah, dicegal maunya. Ini enggak konsisten namanya. Rakyat diajari mencela-mencel ya kalau seperti ini. Lihatlah Pak Jokowi. Mayoritas kampus sudah turun ke jalan Pak saat ini. Melawan apa yang tidak semestinya terjadi di negeri ini. Kami ini sayang sama panjenengan. Tapi kalau panjenengan sudah belok kanan, belok kiri, nggak pakai sen nabrak-nabrak ya, kita berikan warning, peringatan. Nah bila Kaisang Ngotok masih pengen nyagup, lah mbok sudah tuh. Akte kelahirannya saja yang dirubah kan bisa. Minta ke Solo sana, Dukcapil sana, minta dirubah itu biar bisa nyagup. Jangan merubah ketentuan undang-undang yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu namanya nabrak. Nabrak undang-undang, nabrak konstitusi. Nggak bener itu. Ini urusan negara. Kalau mau ngubah akte kelahirannya kan satu orang aja di Dukcapil. Nggak apa-apa, silahkan, nggak apa-apa. Iya toh? Kan ngubah akte kelahiran gampang itu. Sebab yang ngurus Pak Tio Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Dalam 2 menit, klek, rampung lah. Jadi itu akte. Kenapa harus ngubah? Atau membegal konstitusi yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. MK yang sudah memberikan aturan baru. Undang-undang baru. Atau khawatir ijazah sekolahnya nggak bisa diganti. Ya minta sekolahnya ganti tanggalnya juga nggak apa-apa. Serahkan pada Menteri Pendidikan. Kan gampang. Dalam 30 menit rampung. Metu ijazah anyar dengan tanggal kelahiran yang sesuai dengan akte kelahiran. Nah, surat nikahnya ada tanggal lahir Kaisang, ya lapor. Gus Yakut, Menteri Agama, rampung masalahnya. Ini kalau masalah pribadi. Tapi ini masalah negara, masalah bangsa. Keputusan MK itu untuk seluruh rakyat Indonesia. Undang-undang untuk menentukan calon-calon kepala daerah. Lah kok harus dibegal? Ya masyarakat marah. Nah ini banyak pengamat menyebutkan upaya DPR membahas revisi Undang-Undang Pilkada sebagai pembangkangan konstitusi. Tidak taat dengan undang-undang ini anggota DPR ini. Bubar saja kalau seperti itu. Dan pagi siang tadi ini ketika Om Begawan Ngonten ini jutaan rakyat itu turun ke jalan sebagai bentuk pembangkangan sipil. Nah, pada tahun 1998 ketika terjadi demo mahasiswa besar-besaran di berbagai kota itu, saat itu Pak Jokowi di mana? Belum muncul, belum ada. Ya kami ini yang turun ke jalan. Mungkin masih ngerjain mebel bisa, atau masih di Aceh sana ngurusi kayu bisa, ngurus ekspor. Ya mumpung dolar waktu itu naik, keuntungannya berlipat-lipat waktu itu. Sehingga nggak ngerti sejarah robohnya Orde Baru oleh perjuangan rakyat, para aktivis mahasiswa. Banyak korban nyawa, korban waktu, korban dan sebagainya. Lawang Pak Harto aja yo. Yang 32 tahun berkuasa itu dengan berbagai kekuatannya, intimidasinya,
Dengan sebuah sembarang lah kekuatannya. Wih, itu aja bisa diturunkan, kok, dirobohkan. Kok. Ingat ini baru menjabat 9 tahun lebih loh, belum 10 tahun. Merasa tidak ada yang bisa mengalahkan. Urip ki mbok bisa rumangsa, aja rumangsa bisa. Bahasa Jawa itu kalau mau cari bahasa Indonesia cari sendiri. Begawan nggak mau kasih tahu ini. Lah dalam perkara soal batas usia maupun elektoral pilkada ini, yang dipusingkan itu ya akhirnya KPU. Meskipun blonjone diundake oleh presiden. Nah kenapa? Lah sing menehi duit kan njaluke manut DPR. Kalau dia nggak nurut DPR, nggak dituruti blonjone. Dia takut nggak dapat duit. Daripada takut untuk tidak melaksanakan undang-undang. Ini maksudnya pemerintah maksudnya. Tapi aturan mau bagaimanapun, itu ikut putusan MK, harus. Dan MK sudah mengancam KPU. Kalau tidak menuruti keputusan MK, akan dibatalkan itu hasil pilkada. Nah sekarang ini para ahli hukum, pengamat hukum, mahasiswa hukum, lawyer, pengacara, advokat, dan seluruhnya di seluruh Indonesia harus bergandengan tangan ini. Harus bersatu jika ada pasangan calon maupun partai yang mendaftarkan kandidat dengan mengabaikan putusan KPU. Segera gugat saja ke MK. Dan MK harus menerima. Kenapa? Ya yang berwenang menyelesaikan sengketa pilkada kan ya Mahkamah Konstitusi. Harus bersatu ini. Ayo. Jangan tunggu waktu. Intinya, kita semua rakyat Indonesia, serta orang yang ngerti hukum, melek hukum, sebagian user, dan yang akan menjalani proses demokrasi. Jangan biarkan ini, KPU daerah sakeleme dhewe menerima begitu saja pelanggaran-pelanggaran dari semua calon-calon kepala daerah. Harus diawasi nih. Nah, tapi gini, ojo langsung ke MK ya. Coba lapor dulu ke Bawaslu. Biar ada surat pengantar kayak RT itu. Kita minta soal itu diproses dulu. Bila sama sekali tidak bergerak Bawaslu itu, ya lapor saja ke MK. Secara online bisa, secara langsung ya bisa. Hukum dan konstitusi mesti ditegak di negara ini. Supaya tidak roboh. Mesti kita jaga. Begawan wis ra percaya, nah omongane tukang kayu. Maaf ini, saya udah nggak percaya lagi dengan presiden. Konstitusi itu dasar kita mengelola negara ini. Kalau sudah ditabrak, sudah dijegal, artinya mereka tidak akan ngikutin konstitusi yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebuah kesepakatan tertulis yang menjamin negara dijalankan untuk kepentingan bersama. Kita warga Indonesia berlindung di bawah konstitusi. Termasuk pemerintah, DPR, dan semua anak bangsa. Agar tidak jadi korban kesewenang-wenangan pejabat atau penguasa. Lah kalau Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan suatu hal melanggar konstitusi, maka hal itu tidak boleh dituangkan lagi sebagai aturan. Apalagi menyelisihi, tidak bisa. Mengikat dan harus dilaksanakan. Ini Om Begawan setuju ini. Konstitusi bukan kitab suci, bukan. Namun mengganti aturan sak enake dhewe, sak karepe kuwi cara barbar. Model hutan rimba kaya ngene. Model pasaran itu. Siapa yang kuat dia yang menang. Itu hukum rimba namanya. Jadi membela keputusan MK soal pilkada bukanlah soal Anies, bukan soal Pak Ahok atau masalah PDIP. Lah kok rememen ngurus mereka. Tapi ini soal cara kita semua menjaga masa depan bangsa. Apa kita mau diam saja dengan sengkarut yang terjadi sekarang ini? Sekali kita biarkan politisi-politisi busuk mengangkangi konstitusi, maka seterusnya mereka akan sewenang-wenang kepada rakyat, kepada kita. Ingat, jangan merasa kondisi ini tidak terkait langsung dengan kepentingan kita sekarang. Sebab suatu saat dampaknya akan nyampe juga ke panjenengan-panjenengan, kerabatmu, tetanggamu, sanak saudaramu, dan sebagainya. Bahkan orang tuamu akan kena dampaknya kalau Anda ini tidak nurutin, tidak taat akan konstitusi yang diputuskan. Apa Ngompolres nggak muak melihat wajah-wajah anggota DPR yang kemarin rapat bahmus di berbagai diskusi di televisi itu menolak MK. Lah piye ini anggota DPR ini? Omongannya bulet, muter-muter, berapologi, denial dan sebagainya. Menolak kebenaran putusan MK. Ini pembangkangan namanya. Apa kita ya gak muak melihat mereka itu?
Ngelihat mereka yang bicara berbuih-buih, berbusa-busa, yang bisa tidak berpikir nasib rakyat. Bela konstitusi demi Indonesia tercinta. Sekali lagi ini bukan soal Anies, Ahok, atau Jarot, apalagi PDIP. Tetapi ini soal kita semua serta masa depan bangsa ini. Supaya tidak hancur. Itu ya, pesan Begawan. Salam Begawan. Dadah.